yang sebenarnya yang lebih pantas untuk mempublikasikan yaitu ya, Ayahanda Tuan Guru Haji Wildan, karena beliau langsung pemegang amanah dari penyusun daripada Wiridun Nur ini, yaitu mursyid kita, murabbi kita, yaitu Bapak Maulana Syekh. Itu sekitar tahun 60-an itu Wiridun Nur ini diserahkan kepada beliau Ayahanda Tuan Guru Haji Wildan, karena dulu sebelum Wiridun Nur ini dilepas kepada beliau, diamanahkan kepada beliau, itu khususnya Nahdlatul Wathon, seperti yang saya dapatkan keterangan dari Ayahanda, itu Nahdlatul Wathon dijaga hanya sendiri oleh Bapak Maulana Syekh. Itu di Pancor itu dulu itu dikasih pagar, saking banyaknya musuh-musuh yang mau mengganggu santri-santriwati Nahdlatul Wathon. Nah, jadi akhirnya dipanggillah Ayahanda Tuan Guru Wildan untuk mengemban atau membantu Maulana Syekh berjuang melalui ya Wiridun Nur ini. Sehingga yang lebih pantas untuk menjelaskannya beliau. Cuman ya karena ya, meminta keterangan dari saya, yang saya sampaikan persis apa yang dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan tidak salah, dan ini untuk benar-benar untuk kita mengetahui keluasan daripada wirid-wirid Bapak Maulana Syekh. Ya. Kita beranjak dari satu wasiat Bapak Maulana Syekh. Ya, kita mulai dari satu wasiat, itu satu-satunya ya di antara wirid yang dimasukkan dalam wasiat beliau secara khusus. Banyak wirid yang lain, tetapi itu secara umum. Tapi secara khusus itu Wiridun Nur berkumandang terus bagi mereka yang masih tulus memuja-memuji. Wiridun Nur berkumandang terus bagi mereka yang masih tulus memuja-muji Ilahil Kudus, semoga Allah menghidupkan nufus. Itu tertulis dalam wasiat renungan masa. Ada juga wasiat beliau secara lisan kepada Ayahanda Tuan Guru Wildan. Maulana Syekh berwasiat babaos lamun denara Wiridun Nur petang NWM. Lamun denara Wiridun Nur petang NWM. Karena Wirid Nur inilah sebagai mercusuar Nahdlatul Wathon. Karena Maulana Syekh membuat Nahdlatul Wathon itu dari dua kata, itu N dan W. Tetapi kalau dari Arabnya itu nun dan waw. Nun itu berarti nur, waw itu berarti wiqayah. Jadi orang yang masuk di Nahdlatul Wathon berarti dia akan mendapatkan nur. Nah, karena dunia ini adalah gelap, perlu kita punya nur. Ya. Dan orang yang masuk di Nahdlatul Wathon, semua warga Nahdlatul Wathon, pencinta Nahdlatul Wathon, abituren Nahdlatul Wathon akan mendapatkan wiqayah, akan terpelihara sebagai perisai supaya akidahnya terpelihara. Wiqayah kita di dunia supaya akidah kita terpelihara. Nah, inilah makna lain daripada NW itu nun dan waw. Nun itu adalah nur, waw itu adalah wiqayah. Nah, maka Wiridun Nur ini adalah sebagai mercusuar Nahdlatul Wathon. Lamun dinara Wirid Nur petang NWM. Ini yang saya dengar langsung dari Ayahanda Tuan Guru Haji Wildan. Nah, kita tidak Maulana Syekh sanad ilmunya kita tidak ragukan. Bahkan beliau dari sanad silsilah sanad gurunya Syekh Al-Masad itu mungkin sanadnya sampai Rasulullah SAW itu sanad ke-24 atau ke-23. Itu melalui Syekh Al-Masad. Tetapi dari sanad Wiridun Nur ini secara khusus itu Maulana Syekh menerima sanad-sanad tasbih. Jadi Wirid Nur itu hanya amalannya tasbih, ya, tasbih. Adapun yang lain itu hanya pengembangan saja. Itu akan keluar amalan-amalan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi asal
dasar daripada wiridun itu adalah tasbih atau al-baqiyatus salihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi kalau sanad ilmu Maulana Syekh Rasulullah SAW tadi, kalau dari jalur guru-gurunya yang lain itu sampai 23 atau 24. Adapun sanad ilmu Maulana Syekh melalui tasbih ini itu sangat dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Karena di sini saya dengar langsung dari ayahanda, beliau istilahkan dengan sanad emas, mata rantai emas. Karena Maulana Syekh menerima sanad ilmu ini di sanad tasbih ini melalui alam kewaliannya. Beliau menerima sanad tasbih ini dari seorang datun wali, kita dikenal dengan Syekhah Darmatasyah. Beliau dari alam alam zahir beliau tidak ketemu, tapi beliau ketemu di alam kewaliannya. Beliau menerima sanad tasbih ini langsung dari beliau. Adapun Syekhah Darmatasyah ini menerima sanad tasbih ini dari Syekhah Rabi'atul Adawiyah yang ma'ruf, ya, datun wali nina. Ini di alam zahir, alam dunia tidak ketemu, ya. Cuman beliau ketemu di alam kewaliannya. Beliau menerima sanadnya di situ. Nah, Syekhah Rabi'atul Adawiyah ini juga menerima sanad tasbih ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani di alam kewaliannya. Karena tidak ketemu di alam dunia. Ya, karena zamannya jauh sekali Syekh Rabi'atul Adawiyah dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi beliau menerima di alam kewaliannya. Ya. Kalau ini di luar jangkauan kita. Ya, di luar jangkauan kita. Tapi ya karena inilah yang saya dengar dari beliau, makanya ini dinamakan sanad emas. Ya, silsilatuz zahab. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani menerima sanad tasbih ini dari Imam Al-Ghazali. Ya, kita baca sejarah tidak ketemu juga karena kurunnya berbeda 100 tahun kurun. Imam Al-Ghazali menerima sanad tasbih ini dari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah kepada Rasulullah SAW, Rasulullah ke malaikat Arash kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sanad daripada wiridun nur. Artinya kalau kita menerima ijazah wiridun nur ini, secara langsung sanad ilmu kita akan menyambung kepada Rasulullah SAW hanya 8 sanad saja. Inilah makanya dinamakan sanad emas yang mungkin jarang kita tahu. Saya juga kalau tidak ini mungkin tidak kita akan sampaikan secara umum. Cuman tadi diminta, ya mungkin ini adalah takdir Tuhan. Mungkin inilah cara Allah akan membuka wiridun nur ini. Karena dulu juga kata Bapak Maulana Syekh bahwa beliau, tasbih ini adalah pasak dunia. Dunia sedang kacau balau sekarang, perlu banyak orang-orang bertasbih. Hizib pasak Lombok, tasbih pasak dunia, kata beliau. Jadi sudah saatnya untuk kita banyak-banyak bertasbih sekarang ini, karena kita lihat dunia ini sudah kacau seperti ini, perlu kita dengungkan untuk banyak-banyak kita bertasbih. Nah, mengingat ya keadaan dunia. Dan ya dengan sanad yang luar biasa tadi, Maulana Syekh ya sangat-sangat bangga sekali ya terhadap murid-muridnya yang istiqamah mengamalkan wiridun nur. Dulu pernah wiridun nur ini didengungkan di Lombok itu 2/3 belahan Lombok itu mengamalkan wirid nur. Bahkan kata Bapak Syekh, tasbih ini adalah pusaka Lombok. Karena semua para datu-datu di Lombok ini, para aulia Allah di Lombok ini, tidak ada yang tidak mengamalkan tasbih. Maka tasbih ini adalah pusaka Lombok, pusaka Selaparang, kata beliau. Tidak ada datu, mau datu Selaparang, datu Pejanggi, datu Langku, semua datu-datu yang muslim di Lombok ini tidak ada yang tidak mengamalkan tasbih. Nah, ya mudah-mudahan dengan kita mengamalkan tasbih di saat dunia sedang huru-hara seperti ini,
mudah-mudahan akan cepat berlalulah ya segala kesulitan-kesulitan yang kita rasakan pada saat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak berlebihan ya, dan lagi sekali apa yang saya sampaikan tadi itu yang saya dapatkan langsung dari guru saya, yaitu murid langsung Maulana Syekh, penerima ya wirid nur langsung dari Maulana Syekh. Ya, mudah-mudahan tidak berlebihan. Adapun saya hanya disuruh ya untuk mengajak ya masyarakat banyak untuk mendengungkan tasbih. Adapun sebagai koordinatornya beliau dulu yang langsung diserahkan langsung kepada beliau, yang kata ayahanda dulu. Jadi wiridun nur ini akan diperuntukkan untuk Syekhuna Raden Tonggu Bajang. Ya, beliau hanya sebagai penerima wasiat saja untuk melanjutkan, tetapi yang akan menerima, yang akan sebagai murabbi mursyid daripada wiridun nur ini adalah Syekhuna Raden Tonggu Bajang. Sebelumnya sudah beliau serahkan kepada Syekhuna, tapi Syekhuna selama masih hayat beliau disuruh beliau dulu yang memegang. Pada saatnya akan kembali kepada Syekhuna Raden Tonggu Bajang. Ya. Mungkin itu saja sekilas sedikit penjelasan tentang wiridun nur. Untuk lebih mendalamnya, insya Allah kita akan jelaskan pada waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sawil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.